Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu agar kita semua dapat kembali bertatap muka. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai materi PPKN dengan bab baru, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Adapun materi pembahasan mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama mengenai wawasan Nusantara itu sendiri. Lalu yang kedua mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Lalu pembahasan ketiga mengenai aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Yang pertama, menghargai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Lalu yang ketiga adalah menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Kita akan mulai tentang pengertian wawasan Nusantara. Menurut Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu ada pengertian secara etimologis. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Lalu Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudera. Pembahasan berikutnya secara terminologis, pendapat menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Wan Usman yang mengatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Lalu GBHN 1998, garis besar haluan negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam ruang lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan 2006, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara ini ada 6. Yang pertama adalah kepentingan yang sama, di mana untuk tercapainya kesejahteraan dan rasa aman. Lalu yang kedua adalah keadilan, di mana untuk menyesuaikan pembagian hasil yang adil.
Lalu yang ketiga ada kejujuran, sesuai dengan realita atau fakta walaupun itu pahit. Lalu yang keempat ada solidaritas, bersatu dan berkorban demi kepentingan bersama. Lalu asas wawasan Nusantara yang kelima adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok dapat mencapai sinergi yang lebih baik atau kerjasama. Lalu yang terakhir ada kesetiaan, di mana kesetiaan ini kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara menjadi hal mendasar yang harus tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia, sehingga segala ancaman dan rintangan dengan mudah dapat diatasi. Lalu kita akan bahas tentang konsep wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara oleh setiap warga negara tercermin dalam setiap tindakan dan pola pikir bangsa yang mendahulukan kepentingan nasional. Yang pertama ada konsep kesatuan politik. Kesatuan politik ini didasari oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan dipandang sebagai satu kesatuan daratan yang dihubungkan oleh perairan luas. Lalu yang kedua ada konsep kesatuan ekonomi, di mana kekayaan Nusantara merupakan modal bangsa untuk memenuhi keperluan sehari-hari sehingga ketersediaannya harus merata. Lalu ada konsep kesatuan sosial budaya, di mana kehidupan bangsa Indonesia memiliki tingkat kemajuan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sejalan dengan tingkat kemajuan masyarakat. Lalu ada konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap satu bagian wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi keseluruhan keutuhan bangsa Indonesia. Kedudukan dan manfaat. Kedudukan. Wawasan Nusantara merupakan visi untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Hal tersebut menjadi pedoman bagi warga negara agar tidak terjadi penyimpangan dan atau penyesatan dalam menciptakan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Adapun manfaat dari wawasan Nusantara dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, warga negara Indonesia dapat memahami kedudukan Republik Indonesia sebagai wilayah hukum yang diakui secara internasional, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan segala bentuk ancaman. Fungsi dari wawasan Nusantara. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan, lalu menanamkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air sehingga tumbuh kerelaan membela bangsa dan negara. Lalu ada menumbuhkan kesadaran dan pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai bangsa yang bangga terhadap negaranya. Lalu ada mengembangkan kehidupan multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, mengembangkan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ini dibagi atas dua, yaitu tujuan ke dalam dan juga tujuan keluar. Yang pertama adalah tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang dengan menjunjung tinggi kepentingan nasional dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan serta sikap dan martabat bangsa. Lalu yang kedua ada tujuan keluar, di mana untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. Cukup sekian materi mengenai wawasan Nusantara pada hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.